Suatu hari ada seorang pemuda bernama Jamal. Dia adalah seorang tukang bakso. Penghasilan Jamal tersebut sangat kekurangan untuk menafkahi anak istrinya. Namun istrinya begitu setia dan terus mendoakan suaminya agar senantiasa Allah jaga dan lancarkan rezekinya. Mas, ayo makan dulu bersama aku dan Jaka. Aku sedang berpuasa, kamu dan Jaka makanlah dengan kenyang. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati mas. Kemudian Sri mencium tangan sang suami disusul anaknya. Setelah Jamal pergi, senyum Sri kemudian memudar. Ia tahu bahwa Jamal tidaklah makan sahur untuk berpuasa. Kamu menahan lapar untuk aku dan Jaka, harusnya kamu juga adil pada dirimu sendiri. Mas, Sri berlinang air mata mengetahui suaminya rela tak makan demi ia dan sang anak. Dalam perjalanan mencari rezeki, Jamal tak berhenti berzikir. Ia berharap hari ini akan membawa pulang uang untuk makan anak istrinya. Namun sayang, Jamal hanya bisa membawa pulang uang yang hanya cukup untuk membeli 2 bungkus nasi dengan sedikit lauk pauk. Setelah Sri selesai menyiapkan makanan yang sangat sedikit itu, ia pun mengajak Jamal untuk makan bersama, namun Jamal menolak kembali. Jamal berbohong jika ia sudah makan saat di luar, padahal hari itu tak ada sedikit pun makanan yang masuk dalam perutnya, hanya air sebagai penghilang dahaga. Kali ini Sri menangis dan memohon agar Jamal bersedia makan bersamanya. Rezeki bukan hanya berupa uang mas, tapi juga apa yang kita makan-makanlah hasil jerih payahmu ini. Jamal hanya bungkam dan melahap sedikit demi sedikit nasi yang dihantarkan langsung oleh tangan istrinya. Maafkan aku yang tidak bisa membahagiakanmu. Bahagia Allah yang berikan mas, sabar ya mas, Allah lebih tahu. Jamal yang hampir mengeluhkan keadaan terus dikuatkan Sri. Lelah-lelah Jamal perlahan runtuh menatap senyuman Sri. Di setiap selesai sholat, Sri selalu berdoa kepada Allah. Ia meminta kekuatan untuknya dan sang suami agar mereka senantiasa tabah dan sabar dalam setiap keadaan. Suatu hari Jamal tengah melaksanakan sholat Asyar, terdapat sebuah mobil yang kehilangan kendali dan tak sengaja menabrak gerobak bakso Jamal yang sedang mangkal. Tangis Jamal tak terbendung lantaran modal satu-satunya yang ia miliki untuk mencari rezeki hancur berantakan. Jamal pulang membawa gerobaknya yang tak lagi bisa dipakai. Lelaki parubaya itu merasa lelah dengan semua cobaan yang datang bertubi-tubi. Namun Sri tetap menguatkan sang suami dalam peluk Sri. Jamal menangis dalam kebingungan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekarang bagaimana caranya aku bisa menafkahi anak istriku? Astagfirullahaladzim. Sabar mas, sabar. Ikhlas, Allah pasti berikan jalan. Sabar, istighfar. Kedua pasang suami istri itu menegakkan sholat bersama. Jamal terus berusaha tegar dan sabar atas segala cobaan. Ia pun berdoa meminta ampun kepada Allah dan jalan keluar atas semua masalah hidupnya. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau Maha Mengetahui yang paling terbaik untukku. Tunjukkanlah jalan keluar untuk kami, kuatkanlah iman, ketabahan dan kesabaran kami dalam menghadapi ujian ini. Amin ya Rabbal Alamin. Keesokan harinya Jamal kembali lagi ke masjid, tempat di mana gerobak baksonya Jamal hancur. Di sana Jamal melihat seorang lelaki sebaya dengannya tengah kesakitan. Dengan sigap Jamal menolongnya dan membawa lelaki itu ke rumah sakit. Menurut dokter, lelaki itu baru mengalami kecelakaan tetapi sudah keluar rumah. Rupanya lelaki itu yang menabrak gerobak bakso Jamal. Dia kembali ke tempat kejadian karena merasa bersalah dan ingin bertemu dengan pemilik gerobak tersebut. Setelah mengetahui Jamal pemilik gerobak, lelaki itu pun meminta maaf dan mengganti uang rugi dengan jumlah berkali lipat dari yang Jamal bayangkan. Jamal sangat berterima kasih pada lelaki itu. Jamal dan Sri tak lupa berterima kasih pada Allah. Kini Jamal bisa membeli gerobak baksonya serta mengembangkan usahanya.